Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan judul Perencanaan dalam Administrasi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti, NPM 2022077835, nomor absen 17. Nama saya Yustika Khairati, NPM 2022077787, nomor absen 50. Jana, NPM 20220797. Selamat menyaksikan video dari kami. Itu Bapak deh. Panas harinya. Tapi kan nih menyiapkan tugas tentang administrasi pembangunan nih. Itu ada dari Bapak tuh Kita diskusikan aja dulu Pak. bagusnya tuh kita harus mengerti juga dulu bukan masalahnya pembangunan dalam administrasi pembangunan tuh. Iya. Kalau menurut Tian kayak apa bagusnya? Ya, kita diskusikan dulu apa rencana yang ingin dibangun. Oke. Kalau di Balangan misalnya jalan banyak pembangunan lah. Iya. Masalah itu kan kalau pembangunan tadi kita kaitkan ke RPJP kan pembangunan jangka RPJP. Apa ya Pak? Itu jangka panjang tuh jalan-jalan tuh masuk lah kayaknya atau ulun udah ngerti masalah pembangunan RPJM tuh kayak apa kisahnya? RPJM artinya rencana pembangunan jangka menengah. Artinya itu dalam periode 5 tahun. Setelah itu ada lagi RKPD, artinya rencana kerja pemerintah daerah, dan itu juga periodenya dalam jangka tahunan. Jelaskan tadi RKPJM rencana pembangunan 20 tahunan. Kalau RPJM rencana pembangunan 5 tahunan. Kalau RKPD rencana pembangunan daerah dalam 1 tahunan. Ya, terima kasih dulu. Okay. Maaf ya ulun nih sudah kedepian nih kedapati banyak pengetahuan kayak itu mungkin ulun bertakon lawan adik-adik. Ya, terima kasih dulu. Sama. Jadi Kak, kalau misalkan perencanaan dalam pembangunan itu bagaimana? Dalam perencanaan dalam pembangunan itu kalau dari kami merencanakan pembangunan itu menggunakan analisis SWOT yang merupakan suatu cara dalam mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perencanaan pembangunan. Selain itu kira-kira apa saja tahapan sistem perencanaan baik jangka panjang, menengah atau tahunan? Jadi dari tahapan-tahapan dari jangka panjang ataupun menengah itu ada 4 tahapan, yaitu yang pertama penyusunan rencana terdiri atas penyiapan rancangan rencana pembangunan. Setelah itu yang kedua penetapan rencana terdiri atas RPJP nasional dan RPJP daerah ditetapkan oleh Perda RPJM atau RPJMD. Setelah itu ada lagi yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana merupakan wewenang dan tanggung jawab pimpinan. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi kerja merupakan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya yang tujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas lembaga pelaksanaan ataupun kualitas rencana sebelumnya. Jadi tahapan. Dari kami pribadi ada masukan-masukan. Nah, ini merupakan salah satu contoh pembangunan. Pembangunan ini berada di Jalan Ahmad Yani, KM 2, Batu Piring,
Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini terjadi karena ruas jalan ambles yang menyebabkan kerusakan parah pada kawasan tersebut. Karena diperbaiki, arus lalu lintas itu terpaksa dialihkan menjadi 2 arah. Pada hari Minggu, itu tepatnya tanggal 19 Juni 2022, operator alat berat sudah mulai bekerja di area jalan yang rusak. Proyek penanganan jalan tersebut pun telah dimulai, dan anggaran untuk kegiatan tersebut sekitar 8 miliar. Sebelumnya oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN wilayah Kalsel, jalan tersebut sudah diperbaiki, namun rupanya kerusakan kembali terjadi, dinilai lebih parah dibanding sebelumnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh jembatan yang ada di Paringin, Kabupaten Balangan. Pada 7 Januari 2021, jembatan Paringin dinyatakan rusak parah oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kalsel. Proyek perbaikan jalan sudah dianggarkan, namun hingga saat ini tak kunjung selesai. Jembatan Paringin adalah proyek yang ditandatangani oleh BPJN Kalsel bersama dengan 22 proyek perbaikan jembatan lainnya. Besar anggaran adalah senilai 3 miliar. Kondisi jembatan Paringin mengalami keretakan di bagian atas jalan, sedangkan bagian tiang pembangunan jembatan tidak mengalami kerusakan. Pada 23 September 2021, jembatan Paringin ditutup total untuk keperluan perbaikan oleh BPJN Kalsel. Menjelang berakhirnya masa kontrak pada Desember 2021, penyelesaian pengerjaan perbaikan sulit dikejar. Pasalnya, pengerjaan baru sampai pada pembongkaran lantai jembatan, lalu diundur pada Februari 2022. Pengunduran ini karena adanya refocusing anggaran dari kementerian. Pencairan dana baru bisa dilaksanakan paling cepat Januari 2022. Lalu ternyata ditambah ruwet dikarenakan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para tukang, lantaran upah mereka selama 3 pekan belum dibayarkan. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang dan ruwet, sekarang jembatan Paringin sudah selesai, dan sekarang jembatan Paringin dipasangi portal dan roda 6 diarahkan ke jalur alternatif. Ini merupakan salah satu contoh pembangunan yang ada di Kabupaten Tabalong, yaitu pada 23 Desember 2022, Dinas PUPR membenahi jalan di wilayah perkotaan Tanjung dengan membuat jalan kembar 2 arah yang mengelilingi Taman Giat Kota Tanjung beserta bangunan pelengkap lainnya. Jalan yang sebelumnya 1 arah ini dibenahi Dinas PUPR Tabalong jadi jalan kembar 2 arah menggunakan APBD Kabupaten Tabalong tahun 2022 sebesar 4.532 juta rupiah. Pembangunan jalan kembar dilakukan sepanjang 437 meter mengelilingi Taman Giat Kota Tanjung. Untuk jalur pertama mempertahankan kondisi badan jalan semula, sedangkan jalur kedua dari arah sebaliknya dibangun jalan beton. Jalan kembar daerah perkotaan ini akan dilengkapi media jalan dengan lebar 1 meter dan trotoar 3 meter di sisi Taman Giat Kota Tanjung. Selain itu, Dinas PUPR juga membangun saluran drainase dengan 1 meter jalan arah Cendrawasih ke Pasar Tanjung. Jalan di seputaran Masjid Tanjung akan dilebarkan secara bertahap pada 2023 mendatang. Ini dilakukan karena masih menunggu rehab total Masjid Asyiratul Mustaqim dan pemindahan kantor BRI Cabang Tanjung. Pemerintah Kabupaten Tabalong berencana akan melakukan renovasi dan menata ulang ruang terbuka hijau Taman Giat Kota Tanjung. Dan bisa kita lihat
pembangunan hampir selesai. Jadi jalan di wilayah Taman Giat Kota Tanjung yang ini nantinya akan dibuat juga monumen di sekitaran taman. Seperti air terjun menari yang nantinya akan diiringi lagu-lagu religi, dan di Tugu 1 Desember akan ada memuat informasi nama-nama para penuntut Kabupaten Tabalong disertai foto mereka. Terkait Tugu 1 Desember ini, Bupati Tabalong, Haji Anang Sapiani telah menyampaikan kepada ahli waris para penuntut Kabupaten Tabalong saat menggelar silaturahmi di Aula Pendopo Bersinar Tanjung pada Selasa 25 Januari 2022. Jadi di Taman Giat Kota Tanjung akan kita jadikan taman air mancur menari dan akan kita bangun Tugu 1 Desember hari jadi Kabupaten Tabalong. Simpulkan, perencanaan merupakan sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, pembangunan strategi era perencanaan sangatlah penting karena dengan menggunakan perencanaan, maka diharapkan kita tahu apa saja yang